Assalamualaikum teman-teman. Selama pandemi COVID-19 ini, selama aku di rumah, aku suka banget mengutarakan pendapat aku di laptop. Apa ya pendapat yang aku tulis? Nah, sekarang aku mau ngutarain pendapat aku yang aku tulis di laptop ke kalian. Sebelumnya, aku mau tanya dulu nih ke kalian. Bagaimana sih perempuan yang bisa disebut pemberani? Ini kamar aku. Biasanya aku belajar di rumah di sini dan juga untuk mengerjakan tugas-tugas. Atau misalnya seperti sekarang aku mau nulis tentang perempuan masa kini. Menurut aku, perempuan adalah perhiasan yang seharusnya dijaga dan harus ditutupi. Banyak nih ditemukan di kota-kota besar seperti misalnya di Jakarta. Banyak perempuan yang memakai hijab, namun hanya untuk sekedar fashion atau hal yang lainnya. Hijab yang mereka pakai, mereka sampirkan atau diikat ke belakang. Ya benar, mereka menutup aurat, tetapi dada mereka terlihat. Ada pula lengan baju yang dikenakan mereka digulung sedikit ke atas, atau memang mereka memakai baju dengan lengan 3/4. Ini membuktikan masih menampakkan aurat. Mereka seperti memakai pakaian namun telanjang. Apalagi dengan sekarang hadirnya aplikasi TikTok dan lain semacamnya. Sangat menambah dosa para perempuan. Mereka berlenggak-lenggok menari di depan layar handphone dan kemudian diupload. Kalau bikin videonya di dalam rumah dan di private untuk kesenangan pribadi, mungkin tidak masalah. Bagaimana jika di tempat umum kemudian diupload dan dilihat oleh semua orang? Bahkan lelaki yang bukan mahramnya yang tidak dikenal. Yuk kita bersama-sama hijrah menjadi wanita solehah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti kalian mau kan? Nah, itu perempuan masa kini menurut pendapat dari aku. Bagaimana pendapat dari kalian? Apakah sama dengan pendapat aku? Kalian jangan takut untuk berpendapat, karena kebebasan berpendapat termasuk di dalam hukum. Hukum kebebasan berpendapat ada di pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menjamin bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya secara lisan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama. Berpikir dan berpendapat merupakan potensi dasar yang sebaiknya dikembangkan oleh manusia. Islam mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk berpendapat juga. Hal ini tidak dapat dipisahkan dari potensi sekaligus perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia senantiasa berpikir. Ada banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan agar manusia senantiasa berpikir. Contohnya, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 226. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu supaya kamu memikirkannya. Islam sangat menghargai hak setiap orang dalam mengemukakan pendapat. Tetapi Islam juga mengajarkan mengenai kaidah-kaidah agar kebebasan berpendapat membawa manfaat baik dan tidak mengakibatkan kerusakan. Nah, teman-teman, sekarang aku lagi mau baca buku nih. Kalian
COVID-19, suka nggak sih yang namanya baca buku? Atau kalian sukanya main HP aja nih? Ayo teman-teman, kita membaca buku agar pengetahuan kita bertambah. Buku yang aku baca ini judulnya Dear Allah Kasihi Aku. Nah, buku ini tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasih sayang Allah sangat berharga. Ibarat hujan yang dapat menumbuhkan segala hal yang baik. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak mengasihi hambanya, Dia akan menanamkan indahnya rasa iman dalam Islam. Kasih sayangnya begitu mesra kepada kita, tidak selalu berwujud sebagai kenikmatan. Ada kalanya Dia menurunkan ujian agar hambanya merasakan betapa pertolongannya begitu dekat. Nah, buku ini tentang amal-amal soleh yang dapat mengundang kasih sayang Allah. Selain itu, bisa menyelami uraian tentang ragam amal yang menjadi penghalang rahmat dan kasih sayangnya. Di rumah, kalian bisa juga kok mengikuti webinar online dan juga kajian-kajian online. Kan banyak nih jadinya pengetahuan kalian. Kalian makin dekat dengan Allah, pengetahuan kalian bertambah, kegiatan kalian tidak sia-sia, sangat produktif di usia remaja pada selama pandemi COVID ini. Daripada kita melihat atau melakukan kegiatan yang tidak jelas, yang sia-sia, yang tidak ada gunanya, mending kita lakukan hal positif saat kita berada di dalam rumah. Dan juga selalu menjaga kesehatan serta protokol jika ingin berpergian. Jaga selalu kebersihan di lingkungan sekitar kita, karena kebersihan sebagian dari iman. Allah sangat menyukai hambanya yang menjaga dirinya serta lingkungannya. Nah, itu aja yang bisa aku sampaikan ke kalian. Semoga bermanfaat. Terima kasih.